Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat pada siang hari ini. Dan apapun itu kita tetap harus bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu pada siang hari ini dan tetap semangat. Baik, hari ini kita akan melanjutkan, yaitu beberapa beberapa yang perlu kita bahas, terutama kemarin kita sudah sampai praktikum berapa? Ding dong. Oke, kemarin sampai normalitas ya kemarin kalau nggak salah ya. Uji normalitas ya, kemarin uji normalitas. Nah, sekarang kita akan masuk yang pokok juga dalam pengujian dalam data-data statistika, yaitu praktikum 9, yaitu uji linearitas. Jadi silakan dibuka PDF-nya juga, SPSS-nya dipersiapkan, dan ayo kita semangat untuk mencoba berlatih dan belajar bareng-bareng. Pak Widi share screen dulu. Sebuah jendela. Oke. Oke ya, sudah aman? Sudah SPSS-nya sudah dibuka semua? Sudah. Oke, sip, mantap ya Mas Ahmad Arfaizi, ini komen selalu terdepan bagaikan merek sepeda motor apa kayak Yamato. Oke. Malah saya yang belum buka SPSS ya nih. SPSS. Oke. Baik, yang ke-9 yaitu tentang uji linearitas, di mana pengujian linearitas ini itu digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan uji linearitas. Ini sangat-sangat sering digunakan ketika dia memiliki variabel bebas dan variabel terikat. Nah, untuk mengetahui hubungannya, apakah itu hubungannya baik-baik saja, atau mungkin sedang ada masalah, atau mungkin seperti sinetron yang lain-lain, itu kita coba uji dengan uji linearitas. Nah, masalah yang sering terjadi dalam lapangan, contoh kasusnya itu biasanya seperti ini. Yang pertama, apakah hubungan antara variabel motivasi belajar dengan variabel prestasi belajar itu berbentuk garis linear? Nah, karena kalian juga mungkin sedikit banyak tahu kalau kadang di dalam penelitian kuantitatif itu ada grafik garis linearnya bagaimana, berbentuk garis linearnya itu berbentuknya seperti apa. Nah, itu ngujinya menggunakan ini, uji linearitas. Yang kasus yang kedua mungkin seperti ini. Apakah hubungan antara variabel kemampuan awal dengan variabel prestasi belajar itu berbentuk garis linear? Nah, ini perlu diuji. Nah, ini memang bentuk-bentuk kasusnya bentuknya memang ya kurang lebih bentuknya seperti itulah dalam penelitian-penelitiannya. Makanya kan kadang ada ya banyak juga untuk judul-judul skripsi, judul-judul penelitian itu kan pasti biasanya ada variabel yang bebas dan variabel yang terikat, itu bagaimana? Langsung aja kita coba aja menggunakan SPSS, dan rencana
hari ini nanti kita Pak Widi mengajarkan yang pokok-pokok itu sampai hari ini. Minggu depan itu sudah mulai kalian mencoba nanti kasus-kasus yang lebih kompleks. Terus minggu depannya lagi kita baru bahas bareng-bareng. Kita review dari pertama sampai terakhir itu nanti terakhir kita pembahasan itu seperti apa. Oke ya, gitu ya. Baik, langsung buka SPSS-nya. Nah, berikut ini disajikan data motivasi belajar, kemampuan awal, dan prestasi belajar anggap baik PBA SMP kelas 8. Sangat ya SMP atau PBA ya. Ya sebetulnya anggaplah terserah lah, maksudnya prestasi belajar PBA atau prestasi belajar IPA terserah sama aja. Nah, di sini ada data. Ada berapa ini? Di sini ada yang masuk. Sebentar. Kita persilahkan Mbak Sabila Syukur masuk. Nah, di sini ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 data. Oh, ini baru pada masuk Mas Ahmad Nurudin dan Mbak Akhiruni Fadiah. Baik, nah langkah yang pertama seperti biasa. Nah, ini tapi kasusnya ini datanya di sini, ini tabel di sini yang tabel kolom pertama itu motivasi belajar, kolom kedua tentang kemampuan awal, kolom ketiga tentang prestasi belajar. Maaf, tipu. Mungkin saking semangatnya atau karena mungkin jarinya Pak Widi terlalu besar kepencet KB. Nah, dari data ini, berdasarkan data di atas, ujilah yang pertama, apakah hubungan antara variabel motivasi belajar dengan variabel prestasi belajar berbentuk garis linear. Yang kedua, apakah hubungan antara variabel kemampuan awal dengan variabel prestasi belajar berbentuk garis linear. Nah, dari analisis dua soal ini, berarti yang yang variabel terikatnya yang apa? Ada yang bisa berpendapat? Dari kalimatnya ini aja kita menganalisis soalnya dulu ya. Apakah hubungan antara variabel motivasi belajar dengan variabel prestasi belajar berbentuk garis linear? Yang kedua, apakah hubungan antara variabel kemampuan awal dengan variabel prestasi belajar berbentuk garis linear? Nah, dari dua kasus ini, mana variabel terikat dan mana variabel bebasnya? Ada yang bisa berpendapat? Tidak apa-apa, jangan takut. Silakan berpendapat, bebas. Tidak usah takut salah. Bagaimana? Mana variabel bebas dan mana variabel yang terikat? Mbak Askia? Mau berpendapat? Ayo, kok diem. Mas Ahmad Nur Faizin, ada mau berpendapat? Yang terikat itu prestasi belajar. Yang variabel bebas? Itu yang motivasi belajar. Oke, nah betul. Loh, kok pada diemmu gampang gitu. Ya, jadi yang terikat itu adalah prestasi belajarnya, sedangkan yang bebas itu adalah variabel motivasi belajarnya. Jadi dari kasus ini bisa kalian lihat, bisa kalian jadi patokan lah.
untuk kondisi seperti itu. Kalau memang itu dia kondisinya adalah prestasi belajar, misal seperti ini dari apa namanya, dari tabelnya kan kelihatan ini motivasi belajar, ini kemampuan awal, prestasi belajar, yang apa namanya, mempengaruhi prestasi belajar kan kalau nggak motivasi belajar ya kemampuan awal kan. Jadi yang dia tidak bisa diubah-ubah adalah prestasi belajar. Yang masih mungkin untuk berubah adalah motivasi belajar dan kemampuan belajar. Sehingga dari sinilah bisa kalian simpulkan variabel yang terikat yang dia tetap itu adalah prestasi belajar. Sedangkan yang variabel bebasnya itu bisa motivasi belajar dan kemampuan belajar. Nah, dalam uji linearitas ini itu menguji variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi hanya ada dua variabel, yaitu kalau enggak kemampuan awal dengan prestasi belajar atau motivasi belajar dengan prestasi belajar. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan enggak? Saya belum. Belum ya? Berarti Pak Widi berani lanjut. Oke, yang lain? Mbak Dewi Putri Amdani? Iya, Pak. Aman? Insya Allah. Insya Allah. Sepenting semangat. Mas Mukhtar Faiz? Mas Ahmad Nuruddin Rifai? Iya, Pak. Bisa mengikuti? Aman? Aman. Oke, Insyaallah. sip. Mantap. Mas Ahmad Rifai? Oh, mungkin jaringan sedang nyangkut. Mas Agus Nur Firdaus? Ya, Pak. Aman? Aman. Oke, sip. Berarti Pak Widi berani melanjutkan ke langkah yang selanjutnya. Oke, nah dari kasus ini kita melihat bahwasannya ada yang baru masuk. Oke, dari kasus ini ada kita bisa melihat bahwasannya ada dua kasus. Yang kasus yang pertama hubungan antara variabel motivasi belajar dengan variabel prestasi belajar. Yang kedua variabel kemampuan awal dengan variabel prestasi belajar. Nah, langsung aja kita buka SPSS-nya. Nah, sekarang share screen-nya berbeda. Saya ganti dulu biar kita bareng-bareng melihat. Oke ya, sudah terlihat ya? Iya. Oke, nah seperti biasa, momen ketika sebelum memasukkan data-data itu, kita harus membuat variabelnya itu dulu. Klik aja variabel seperti yang ada dicontohkan di sini. Isikan kolom name di sini. Untuk yang pertama, motivasi dengan desimal nilainya 2. Yang kedua, pengetahuan awal tanpa spasi ya Pak Widi, lupa. Pengetahuan awal. Yang ketiga adalah hasil akhir kayak gitu ya. Kalau akhir tok ya biasa bingung nanti. Hasil akhir. Oke. Sama pengaturannya numerik. Width-nya 8, desimalnya 2. Oke, sampai sini paham? Ya, masih gampang. Langsung klik data view. Nah, masukkan nilai motivasi belajar, kemampuan awal dan kemampuan akhir di sini. Jadi kita langsung input ke 30 data itu motivasi, yuk diisi bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. 80, 65, 65, 66,
7357596. Banyak kali lah. 5. Oh, dataku ada yang kurang ternyata. Kita masukin data yang ini. Oh, saya input 8065 ini harusnya turun ini. 8065. Oh iya. Cirolu Patman. Ulang dari awal. 8 69 56 50 55 60 8 65 66 60 73 759 63 9 58 52 7 4 58 56 65 64. Oke. Sekarang masukkan yang pengetahuan awal. 30 21 15 17 11 12 19 33 20 21 19. Terakhir memasukkan yang hasil akhir 89 76 56 69. Oke, Pak Widi sudah selesai input. Yang lain bagaimana? Sudah selesai input? Belum, Pak, masih proses. Oke, Pak Widi tunggu. Saya lupa ya, saya nge-share screen. Sebentar, saya stop dulu share screen-nya ya. Maaf.
Oke, sudahkah input datanya? Belum. Udah, Pak. Sudah. Oh, sudah. Wah, ini wah iki masa kok kalah ki. Ini perlu jari-jari gamers ini jadi cepet-cepet. Oke. Pak Widi lanjut ya. Yang belum silakan mengikuti pelan-pelan aja. Pak Widi juga akan pelan-pelan. Baik, setelah inputting data baru seperti biasa. Pokoknya setelah input data kayak gini, langsung kalau menganalisis ya klik analyze, terus compare mean, habis itu klik mean. Nah, akan muncul data akan seperti ini, ya. Nah, masukkan seluruh variabel bebas, motivasi dan awal, ya motivasi dan awal ini dimasukkan ke dalam independent list. Sedangkan masukkan variabel terikatnya prestasi, jadi hasil akhir tadi itu di dependent list. Nah, selanjutnya klik option. Nah, setelah klik option, baru klik test for linearity. Ini yang paling bawah sendiri, kan ada ANOVA table and eta. Ini bukan eta, terangkanlah, bukan loh ya. Tapi yang test for linearity, habis itu dicentang, setelah dicentang, ini kan nanti akan masuk seperti ini. Nah, sudah sampai sini? Paham ya? Sampai sini bingung enggak kalian? Kalau bingung bilang bingung aja lu, jangan dipaksakan, kita pelan-pelan aja. Paham? Coba saya pengen dengar yang kalian dapati ini kan di kotaan ini kan ada kotaan 2. Ini yang sel statistik ada yang kosong atau ada yang berisi 3? Gimana? Halo? Berisi 3. Berisi 3. Ada yang menemukan kosong? Semoga berisi 3 ya. Oke, kalau sudah dicentang langsung klik continue. Habis itu langsung klik oke aja gitu. Nah, hasilnya baru keluar. Kita samakan. N-nya ada 30. Persen ini benar. Terus ada hasil akhir motivasi, ada. Terus di sini ada ANOVA table, measuring association, akhir awal, terus ANOVA table lagi, measures of association. Berarti data sudah lengkap. Gimana, kalian sudah dicek, sudah lengkapkah data yang sudah keluar? Lengkap, Pak. Lengkap ya? Oke. Berani Pak Widi lanjut? Teman-teman yang lain, Pak. Ya, tunggu teman-teman yang lain. Oke, ya pelan-pelan. Tenang, sabar seluruh. Oke ya, saya kira sudah bisa dilanjut yang lainnya.
Mas Ahmad Nurfaizin bisa dilanjut? Bisa. Oke. Mas Agus Nurfirdaus bisa dilanjut? Ulangi analisnya, Pak. Oh, baru sampai analis. Oke, coba kamu pelan-pelan sambil tak tunggu ya. Pak Widi sambil lihat yang lainnya. Mbak Eli sudah bisa dilanjut? Belum, Pak. Masih analyze. Oke, Pak Widi tunggu. Mbak Sabila Syukur bisa dilanjut? Belum selesai, Pak. Oke, ya memang belum selesai. Mas Syahrul, Mas Syahrul bisa dilanjut? Mbak Faula bisa dilanjut? Bisa, Pak. Oke, Mas Malik Hanif bisa dilanjut? Belum nyambung. Mas Nur Fadil bisa dilanjut? Belum nyambung. Mas Najmul, nah ini saya tak golek mau. Sudah bisa dilanjut? Iya Pak, tapi berhubung saya telat masuk ini belum tahu Pak bahasanya ini masuk yang halaman berapa Pak? Yang praktikum 9. Oke, bentar, Pak. Linearitas. Oke, ngikuti ya Mas Najmul ya. Mas Ahmad Nurudin bisa dilanjut? Lewat dulu. Mbak Maulida bisa dilanjut? Oh ini yang tadi ya sinyalnya putus-putus. Oke, enggak apa-apa. Oke, Pak Widi tunggu kurang lebih 5 menit ke depan. Tenang aja, kita slow bareng-bareng. Yang penting bisa paham. Oke ya, karena ini memang apa namanya? Dasarnya yang terakhir adalah ini. Jadi nanti setelah ini akan ada banyak bab-bab yang ada di modul itu. Silakan kalian coba sendiri, nanti diulang-ulang. Nah, nanti di minggu depan coba nanti tak kasih persoalan-persoalan yang sedikit kompleks. Jadi ini harusnya saya menggunakan apa, ini saya harusnya menggunakan apa. Dan nanti tak bahas ketika pertemuan yang ke-15 sambil kita review pertemuan-pertemuan apa saja yang sudah kita pelajari. Oke. Saya tunggu 5 menit lagi ya. Gimana Mohon Mbak maaf, Sia? Pak, mau tanya. Hmm. Ini punya saya nggak ada standar deviasinya. Tidak ada standar Nggih, deviasi. Standar deviasi. Emang ada standar deviasi? Memang nggak ada. Bisa rasa. Ayo, itu salah yuk sih. Tadi udah bener ya analyze. Sebentar, Pak. Tenang. Kan klik analyze, compare mean, terus mean. Ya toh? Nah, yang motivasi dan pengetahuan awal itu dimasukkan ke yang independen. Sedangkan hasil akhir dimasukkan ke dependent. Setelah itu, klik option, centang yang test for linearity. Nah, continue habis itu terus di OK. Otomatis keluarnya harusnya sama. Oh, iki sampun, Pak. Nah, ya enggak apa-apa. Namanya belajar. Oke. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Kalau standar deviasi mah tetap sama 5%. Taraf signifikannya 5% ya, ya. Oke ya. Masih ada 3 menit. Tenang. Slow aja kita belajarnya.
Oke, bisa dilanjut. Bagaimana teman-teman mahasiswa? Bisa dilanjut? Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke, sip. Langsung Pak Widi lanjut. Jadi setelah tabel ini muncul, yang perlu kalian amati adalah kasusnya dulu. Nah, tadi soal yang pertama itu kan kasusnya adalah apa namanya, motivasi dengan hasil akhir. Yang kasus kedua itu adalah apa tadi ya? Pengetahuan awal dengan hasil akhir. Nah, dari sinilah yang kalian amati malah justru tabel ANOVA-nya. Nah, tabel ANOVA itu kan di bawah di dalam tabel ANOVA ada tulisan deviation from linearity. Nah, itu yang kalian gunakan sig-nya, nilai sig dari deviation from linearity. Nah, misal kasus yang pertama, hasil akhir dengan motivasi. Berarti kalian langsung cari tabel hasil akhir dengan motivasi itu yang mana? Oh, itu tabel yang kedua, Pak. Jadi hasil akhir dan hasil akhir tanda bintang motivasi. Nah, langsung kalian menuju ke hasil tabel ANOVA tabelnya. Nah, setelah itu amati langsung nilai sig dari deviation from linearity. Nah, nilai sig-nya berapa? Coba, Mas Ahmad Nur Faizin. Nilai sig-nya berapa? Belum. Tuh, belum. Wow. Min. Terus Coba saya coba yang lain dulu. Tenang, enggak apa-apa. Mbak Askia coba. Nilai sig dari deviation from linearity-nya yang kasus pertama berapa? Belum juga, Pak. Oh, belum juga. Oke, tak tunggu dulu, enggak apa-apa. Woi, terus ketemu, Mas? .31 itu ya, Pak? Iya, betul. 0,31. Berarti sudah tahu letaknya ya, berarti ya posisinya di situ ya. Iya, Pak. Ya, betul. Jadi, untuk kasus yang pertama, antara hasil akhir dengan motivasi, itu berarti kan tadi kan variabel terikatnya adalah hasil akhir, variabel bebasnya adalah motivasi. Nah, di situ yang diamati adalah nilai sig dari deviation from linearity-nya dari tabel itu. Dia adalah 0,31. Nah, seperti biasa harus membuat hipotesis dulu. H0 itu adalah hipotesis yang kita harapkan pasti bersifat linear. Nah, H1 kebalikannya dari H0. Seperti itu ya. Nah, aturannya seperti biasa. Ketika itu adalah nilai sig, berarti gandengan sig adalah alfa. Kalau sig total itu gandengannya adalah setengah alfa. Berhubung ini adalah nilainya sig, berarti gandengannya adalah alfa. Nah, jika sig itu lebih besar sama dengan alfa, maka H0 diterima. Jika sig kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Nah, nilai sig-nya tadi adalah 0,031. Nah, 0,031 itu lebih besar daripada 0,05 atau lebih kecil daripada 0,05? Lebih kecil. Lebih kecil. Berarti ketentuannya, kesimpulannya? HO ditolak. HO ditolak. Berarti kesimpulannya apa? Hubungan variabel motivasi belajar terhadap prestasi tidak bersifat linear. Bisa ya, paham ya? Coba sekarang untuk yang kedua, kasus yang kedua. Coba hasilnya berapa? Nilai sig-nya berapa?
0,480. Oke, 0,480. Nah, 0,480 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 0,05? Lebih besar. Oke, lebih besar. Berarti kesimpulannya? Variabel kemampuan awal dengan prestasi belajar bersifat linier karena Nah, HU 5. betul, sip. Berarti paham ya? Gampang kan? Nah, itu tinggal kalian merubah aja kalimatnya itu. Kalau bersifat linear, oh berarti ini adalah ada hubungan, maksudnya hubungan antara motivasi belajar dengan apa namanya, hasil belajar, hasil akhir belajar itu dia bersifat linear. Sedangkan yang untuk yang tadi hubungan antara motivasi dengan hasil akhir belajar ternyata tidak linear. Jadi di situ bisa ambil kesimpulan bahwasanya memang di sini perlu adanya linear, kita bisa menggambarkan adanya linearitas dan tidak linearitas dalam kasus untuk variabel terikatnya adalah hasil akhir atau prestasi akhir belajar, dan variabel bebasnya itu tadi ada motivasi dan apa namanya tadi, pengetahuan awal tadi ya. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Mana ada yang ditanyakan? Tasnya propet-propet, Pak. Masih propet-propet. Enggak apa-apa. Yuk coba, kalau masih propet-propet ya kita coba kerjakan tugasnya ini, enggak tak suruh ngumpulin tapi tetap dikerjakan, nanti secara acak Pak Widi suruh membacakan. Kasusnya hampir sama. Di sini terserah mau enaknya apa ya berarti ya. Tabelnya diganti dengan nama, jangan motivasi belajar, minat belajar. Tabel yang pertama minat belajar. Gini aja, variabel bebasnya minat belajar dengan hasil ulangan harian. Minat belajar dengan hasil ulangan harian terhadap prestasi belajar. Berarti variabel bebasnya apa? Tadi udah Pak Widi sebut. Variabel bebasnya adalah minat belajar dengan ulangan harian terhadap prestasi belajar. Coba kalian datanya nilainya terserah kalian buat, terserah acak 30 data juga. Silahkan, tak kasih waktu kurang lebih 20 menit. Silahkan ya. Dilatih nanti secara acak Pak Widi pengen ada yang mempresentasikan hasil pekerjaannya. Oke ya, saya kasih waktu 20 menit. Mulai dari sekarang. 30 nilai ini Pak berarti. Ya, 30 nilai sama aja biar kalian penting paham dulu, nanti kalau pengen buat 120 nilai boleh sih. Oke ya. Silakan. Judulnya mau nopo? Gimana Mas Ahmad Faizin? Judulnya mau nopo Pak? Oh, judulnya itu yang apa, variabel bebasnya itu minat belajar dan hasil ulangan harian terhadap prestasi belajar, seperti itu. Persis seperti itu, cuman tadi judulnya di atas yang kolom pertama kamu tuliskan di situ minat belajar, untuk kolom kedua hasil ulangan, kolom ketiga adalah prestasi belajar, seperti itu. Untuk nilainya diubah semua, diacak terserah nilainya.
Oke, Mas Ahmad Faizin. Minat belajar. Mm. Keras. Ulangan harian. Kenangan harian. Yang terakhir prestasi belajar kayak gitu. Kasusnya adalah apakah hubungan antara variabel minat belajar dengan variabel prestasi belajar berbentuk garis linier? Itu yang kasus yang pertama. Kasus yang kedua, apakah hubungan antara variabel ulangan harian dengan variabel prestasi belajar berbentuk garis linier? Soalnya dua itu sama persis. Oke, paham? Yang lain? Mbak Askia paham? Paham, Pak. Oke. Mas Najmul paham? Ya ya Pak, sambil Oke. belajar. Iya, pelan enggak apa-apa. Mas Ahmad Faizin paham ya? Belum. Oh, paham paham ya belum. Oke ya, silakan 20 menit ke depan. Silakan dikerjakan. Tak style ke musik wis. Sama yang lain, pokoknya kalau yang belum paham langsung tanya aja ya. Jangan nunggu Pak Widi tanya yang belum paham siapa. Pokoknya kalau Pak saya bingung di sini langsung tanya aja. Oke ya, Pak Widi tunggu. Hasil awal, hasil akhir.
Oke, ada yang mengalami kesulitan kah? Sudah selesai Pak, tapi enggak tahu hasilnya bener apa enggak ini. Oke, tenang aja, enggak apa-apa. Oke, berarti ini Mas Najmul sudah selesai. Bisa share screen? Ini Meet-nya pakai HP, terus SPSC-nya pakai PC, Pak. Oh, nggak apa-apa. Manu, pakai kamera. Di kamera aja nggak apa-apa. Oke. Nah, coba hasilnya seperti apa? Ini. Gelap. Ini Pak, minat, Heeh. harian, prestasi dari 40 nilai. Oh ya. Terus hasilnya seperti ini. Ya, betul. Turun, oke. Heeh. Signya berapa ini? ANOVA table yang apa? Signya 1,137. 1,37. Iya Pak, ini. Oke, terus untuk yang berarti kesimpulannya untuk yang pertama? Yang pertama baca panduan. Yang pertama, karena signya itu lebih besar dari maka HO diterima. Jadi minat belajar dengan ini, dengan prestasi itu bersifat linier. Oke, betul. Sip. Terus coba yang kedua? Yang kedua itu signya 931. 0,931. Iya Pak. Nah, berarti terus hasilnya? Karena 0,9 itu lebih besar dari 0,5, maka HO di minat belajar dengan prestasi belajar itu juga linear. Oke, sip, betul. Berarti Mas Najmul sudah paham. Sip, terima kasih Mas Najmul. Mas Najmul. Oke, terima kasih, sip. Oke, yang lain selain Mas Najmul. Tadi presentasi dari Mas Najmul untuk yang kasus yang pertama dari yang dia yang dia buat tadi, betul. Jadi untuk kasus pertama tadi nilai signya karena 1, sekian itu kan lebih besar daripada 0,05 sehingga H0 itu diterima. Makanya berarti ketika H0 diterima berarti dia adalah bersifat linear. Untuk yang kasus yang kedua juga sama. Karena nilai signya 0,931 jadinya lebih besar daripada 0,05. Alhasil dia juga bersifat linear. Oke ya. Oke, yang lain coba Mbak Askia sudah? Dereng, Pak. Oke. Mas Ahmad Nurfaizin sudah? Sampun. Oke, coba dipresentasikan Mas Ahmad Nurfaizin. Tapi dereng paham, Pak. Terus belum pahamnya di mana? Enggak apa-apa, tanya aja. Bingung ya. Bingung. Lah kamu nggak pahamnya di sebelah mana? Jadi
Nanti coba Pak Widi bantu. Datanya itu loh, Pak. Caranya apa? Cara baca datanya itu loh, Pak. Oh, oke. Coba di situ nilai kan itu kan udah keluar tabel-tabelnya belum ya kamu? Udah. Nah, terus kamu coba cari nilai SIG dari ANOVA tabel. Cari dulu tabel yang pertama, ANOVA tabel yang pertama. Coba dilihat. Iya. Berapa itu Mas Nurfaizin? Coba. ANOVA tabel SIG-nya 0,477. 0,477 itu yang lurus dengan deviation from linearity. Definition of linear. Oh, bukan, yang lurus sama definition from linearity adalah 0,665. Nah, itu yang dibaca nilai SIG-nya itu yang lurus dengan deviation from linearity 0,655. 0,6. Nah, berarti 0,665 0,655 pun 0,665. 65. Nah, 0,665 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 0,05? Lebih kecil. 0,665 dengan 0,05 itu lebih besar mana? Lebih besar 665. Nah, berarti kalau lebih besar 0,665, kesimpulannya adalah H0 diterima atau ditolak? Diterima. Nah, diterima. Berarti dia bersifat linear atau tidak? Tidak bersifat linear. Kalau lebih bersifat atau tidak? Kalau lebih besar bersifat linear. Tidak bersifat linear. Jadi kalau dia lebih besar daripada alfa, dia bersifat linear. Tapi kalau lebih kecil daripada alfa, dia tidak bersifat linear. Coba untuk yang tabel kedua, nilai SIG-nya berapa? Yang tabel kedua nilai SIG-nya berapa? Tabel kedua 0,670. Nah, 0,670 itu lebih besar atau lebih kecil? Besar daripada lebih besar, berarti daripada alfa ya. Sehingga berarti kesimpulannya diterima. Jadi bersifat linear. Terus bersifat linear. Iya, gampang toh. Nah, oke ya. Sip, terima kasih Mas Ahmad Nurfaizin. Oke, yang lainnya ada yang kesulitan? Mus project. Istimewa pokoknya Mas Ahmad Nurfaizin ki semangatnya istimewa pokoknya. Oke, untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mengalami kesulitan? Mbak Dewi Putri Amdani, ini bisa? Bisa, insya Allah. Tapi belum bisa menyimpulkan. Oh, coba belum bisa menyimpulkan. Coba sekarang dilihat tabelnya dulu. Yeah. Tabelnya sudah keluar? Sudah. Oke. Di situ langsung kamu menuju ke tabel ANOVA. Sudah, Pak. Oke. Dicari nilai SIG yang lurus dengan deviation from linearity 0,650.
0,650. Nggih. Oke. Nah, 0,650 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 0,05? Lebih besar. Lebih besar. Berarti ketentuannya hanya diterima atau ditolak? Diterima. Nah, diterima. Berarti sifatnya linear atau tidak? Linear. Nah, ya udah, terus Oh, rangkai kalimatnya. gimana? Sik lebih besar daripada Alfa. alfa sehingga HO diterima. Nah, Dengan Jadi- demikian, jadi hubungan variabelnya bersifat linear. iya, betul. Gampang. Coba yang kasus yang kedua. Yang kedua, tabelnya 052. 0,5. 052. Berarti 0,052. Nah, 0,052. Nah, 0,052 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 0,05? Lebih besar. Lebih Besar. besar. Berarti kesimpulannya? Sama kayak yang tadi, Pak. Iya, betul. Gampang tuh. Iya, Pak. Oke, paham ya Mbak Dewi Putri ya? Insya Allah. Oke, sip. Alhamdulillah. Ya, yang lain ya tetap semangat. Jangan malu-malu bilang kalau memang belum paham. Bilang belum paham aja. Nanti kita Pak Widi arahkan pelan-pelan. Nanti yang belum pahamnya di mana, Pak Widi bisa membantu di mana nanti untuk menjelaskan yang belum paham itu. Oke. Karena ini waktunya juga sudah hampir jam 2 kurang 4 menit. Ada yang ingin ditanyakan? Mohon tanya, Pak. Siap, Mas Nazmul. Ini jadi kalau ulangan harian, kalau dalam kasus nyata, ulangan harian itu kan bisa diambil nilainya dari siswa yang mengerjakan ulangan. Terus prestasi juga bisa didapat nilainya dari ya hasil akumulasi mungkin bisa. Tapi kalau minat belajar itu nilainya bisa didapat dari mana ya Pak kalau ke dalam kasus nyata itu? Oh, gini, itu kamu bisa mengkonversi, itu kan minat belajar itu kan seperti halnya bisa kita ambil dari angket ya berarti ya. Nah, tinggal di scoring aja, di converting dari skor angket itu menjadi nilai skala 0 sampai 100 itu juga bisa. Misal, ketika dia minatnya, kan ini biasanya kalau angket kan biasanya 4 ya. Tidak minat, kurang minat, sangat minat. Misal kayak gitu ya. Iya, bisa Pak. Nah, dianggap yang apa? Tidak minat mungkin 25, kurang minat 50, minat berapa tadi? 75, sangat minat 100. Jadi dibuat kayak gitu bisa. Oke Pak, siap. Terima kasih. Paham ya? Insya Allah. Oke. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, karena waktunya kurang 2 menit lagi, Pak Widi juga mau mengajar untuk kelas yang satunya lagi. Untuk hari ini, pertemuan hari ini Pak Widi akhiri dulu. Di sisi lain juga mengirit kuota teman-teman semua. Bagi yang sekiranya jaringannya nanti putus-putus, nanti malam videonya akan saya upload seperti biasa, bisa disimak melalui channel YouTube. Itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Widi akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat semuanya.